Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Indotruk terhadap Alvin, di mana PT Indotruk secara tanpa hak telah menyerahkan 2 lembar giro atas nama Alvin kepada Tommy Tuasihan tanpa persetujuan Alvin atau pemilik giro. Giro dengan nomor EB 211206 tertanggal 17 Desember 2017 dan giro nomor EB 211207 tertanggal 17 Januari 2018, masing-masing giro tersebut senilai 500 juta. Menanggapi perbuatan melawan hukum atau PMH yang dilakukan oleh para tergugat, PT Indotruk dan Tommy Tuasihan tersebut, mantan Hakim Agung Profesor Dr. Haji Acha Sonjaya, SH.MH, mengatakan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain dan kewajiban yang mengakibatkan kerugian. Akibat yang terjadi pada perbuatan melawan hukum, saksi ahli Profesor Dr. Haji Acha Sonjaya, SH.MH, mengatakan wajib adanya diganti rugi. Bagaimana caranya? Saksi mengatakan harus melalui pengajuan gugatan PMH ke pengadilan. Jika suatu perbuatan tidak menimbulkan kerugian, maka tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum. Pengertian dalam PMH, saksi ahli menjelaskan suatu peraturan yang melanggar undang-undang dan perjanjian yang dapat menimbulkan kerugian. Hal tersebut dikatakan perbuatan melanggar hukum atau PMH. Dalam persidangan, kuasa hukum PT Indotruk juga menanyakan kepada saksi ahli apa itu subrogasi. Saksi ahli Profesor Dr. Haji Acha Sonjaya, SH.MH menjawab, subrogasi diatur dalam pasal 1400 dan pasal 141 KUH Perdata. Saksi ahli menjelaskan, dalam pasal tersebut subrogasi adalah penggantian hak-hak oleh seorang pihak ketiga yang membayar. Subrogasi dapat terjadi baik melalui perjanjian maupun karena ditentukan oleh undang-undang. Subrogasi harus dinyatakan secara tegas karena subrogasi berbeda dengan pembayaran utang. Tujuan pihak ketiga melakukan pembayaran adalah untuk menggantikan kedudukan, bukan membebaskan dari kewajiban, ujar saksi ahli Profesor Dr. Haji Acha Sonjaya, SH.MH. Apakah surat pengakuan hutang atau SPH bisa dikatakan subrogasi? Ahli mengatakan tidak bisa dikatakan subrogasi, karena SPH adalah suatu pengakuan hutang, dan subrogasi hanya terdapat di dalam hutang piutang, namun harus ada perjanjian. Dalam persidangan, kuasa hukum Tommy juga bertanya kepada saksi ahli Profesor Dr. Haji Acha Sonjaya, SH.MH, apakah perbedaan antara subrogasi dan kesi? Profesor Dr. Haji Acha Sonjaya mengatakan, subrogasi adalah pembayaran hutang, harus sama nilai utangnya. Kesi adalah suatu penjualan piutang, namun harus dibuatkan perjanjian, meskipun harga penjualannya berbeda. Kesi diatur pasal 613, dalam kurung, Juridische Levering. Saat dikonfirmasi wartawan, usai persidangan perkara perbuatan melawan hukum, Diving Safni SH, kuasa hukum para penggugat mengatakan saat dikonfirmasi wartawan usai persidangan perkara perbuatan melawan hukum, Diving Safni SH, kuasa hukum para penggugat mengatakan, saya berharap dan meminta kepada majelis hakim yang menyidangkan perkara PMH dengan nomor perkara 144-PDT-G-2020-PN-JKT.UTR. Ketua Majelis Hakim Tumpanuli Marbun yang didampingi majelis anggota Tiare Sirait dan Budiarto diminta agar objektif. Yang punya kewajiban tidak melaksanakan atau terlambat melaksanakan atau melaksanakan sebahagian atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Itu prestasi. Itu namanya prestasi. Ya. Ketika tidak melaksanakan prestasinya seperti yang prestasi berarti artinya sudah ada perjanjian. Ada perjanjian. Sementara kalau orang beli barang udah dibayar lunas, namun katakanlah seminggu, ini dibayarnya 2 minggu, itu termasuk prestasi bukan sih? Janji seminggu, iya. Baru dibayar 2 minggu bukan prestasi. Prestasi ya. Janji diserahkan hari ini, ternyata diserahkan bulan depan, bukan prestasi. Kalau tidak diserahkan sama sekali, tapi sama ya, prestasi juga. Sudah melaksanakan sama sekali. Untuk mendapatkan prestasi itu bagaimana si yang membeli upayanya gitu? Kan lewat pengadilan. Ini tidak boleh ambil sendiri. Itu namanya melakukan jadi hakim sendiri. Buser Bayangkara TV melaporkan dari Jakarta.